Yeah, there's no good way. I'm chasing fire when I'm running after you. You, you got that something that I never wanna lose, lose. Yeah, it's like dancing when the song's already over. Moving without getting any closer. Halo guys, kami dari kelompok 5 sejarah yang beranggotakan saya sendiri sebagai ketua Raymond Jupredi Marbun. Saya Dorian Zahran. Saya Syahid. Saya Jasmine Ramizan Aura Faiza. Saya Kenny Vanesha Prabowo. Saya Azika Kirana Alivia. Saya Naira Ainun Najba. Nah, pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 5 akan mengunjungi salah satu museum atau museum sejarah yang ada di Jakarta, yaitu Museum Fathahillah atau Museum Sejarah Jakarta. Mari ikuti keseruannya. Kali ini kita akan menjelajahi salah satu gedung bersejarah di Jakarta, yaitu Museum Fathahillah. Nah, tapi kita akan peran penting bersejarahnya di masa kolonial. Terus ikutin perjalanan kami. Bangunan yang kini dikenal sebagai Museum Fathahillah dulunya adalah Stadhuis atau Balai Kota Batavia. Disinilah pada masa kolonial Belanda, pusat pemerintahan kota Batavia atau yang sekarang disebut Jakarta berada. Bangunan ini dibangun pada tahun 1707 dan selesai dibangun pada 1710 oleh Gubernur Jenderal Johan van Horn. Di balik megahnya gedung ini, Stadhuis memiliki peran penting sebagai pusat pemerintahan kolonial. Gubernur Jenderal Hindia Belanda dan para petinggi-petinggi menjadikan tempat ini sebagai tempat pengambilan keputusan, pengelolaan administrasi, dan kendali atas Batavia. Sebagai ibu kota dari Hindia Belanda, Batavia adalah pusat perdagangan dan pemerintahan. Semua urusan administratif, hukum, dan kebijakan publik dari gedung ini termasuk pengadilan bagi penduduk Batavia. Tidak hanya difungsikan sebagai balai kota, gedung ini juga difungsikan sebagai pengadilan. Di sini kita bisa melihat penjara bawah tanah yang tingginya sekitar 155 cm. Dan di sini kita dapat melihat ada beberapa bola-bola meriam. Banyak tokoh pendataan terkenal yang dipenjarakan di sini. Contohnya adalah Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro dipenjara di sini sewaktu dia kalah dalam perang Diponegoro. Penjara ini menjadi saksi bisu atas representasi hubungan kolonial terhadap penduduk lokal. Sebagai pusat pemerintahan, Stadhuis juga merupakan tempat pengambilan keputusan mengenai tata letak Batavia, di mana Batavia ini sendiri tuh mengikuti pola dari kota-kota yang ada di Eropa dengan benteng dan kanal yang mengelilingi kota untuk berfungsi melindungi pemerintahan dan perdagangan. Kebijakan urbanisasi yang diambil oleh pemerintahan Hindia Belanda menjadikan Batavia sebagai salah satu kota penting di Asia Tenggara. Di sini, perdagangan antara Asia dan Eropa dikendalikan sehingga perkembangan kota pun berlangsung dengan sangat pesat. Setelah Indonesia merdeka, gedung ini tentu tidak lagi digunakan sebagai balai kota atau pengadilan kolonial. Pada tahun 1974, pemerintah Indonesia menjadikannya sebagai Museum Sejarah Jakarta. Ini adalah bagian dari upaya untuk melestarikan sejarah panjang Jakarta, termasuk peran gedung ini dalam sejarah pemerintahan. Museum ini kini banyak menyimpan artefak-artefak yang berhubungan dengan masa kolonial seperti dokumen-dokumen administratif, peta Batavia, dan artefak-artefak lain yang berhubungan dan mencerminkan pada masa kolonial. Batavia dirancang sebagai benteng yang kokoh untuk membatasi antar perdagangan VOC. Dan waktu itu ada percampuran budaya antara Tionghoa, Arab, dan pribumi. Setelah Indonesia merdeka,
kota Jakarta ini ditetapkan menjadi ibu kota negara Indonesia, yang dimana kota ini terus berkembang hingga sekarang dengan budaya dan perekonomiannya. Nah, jadi Museum Fathahillah ini bukan hanya tempat bersejarah yang menyimpan benda-benda kuno, tapi juga menjadi simbol sebuah pemerintahan Hindia Belanda terhadap Batavia di masa lalu. Nah, dengan mempelajari sejarahnya, maka kita akan lebih menghargai lagi tentang perjuangan atau sejarah panjangnya Jakarta menjadi pusat pemerintahan dan juga perdagangan di masa lalu. Me, I guess I was a shoulder to cry on, a face on a lover with a fire in his heart, a man undercover so told me ooh, now I found the real love, you'll never fool me again. Jadi segitu aja vlog kita dari kelompok 5 sejarah. Ini udah pada capek semua, ini udah pada tembak. Bye bye. Ini kameramen guys.